Mama, Paman ke Evan baik sekali. Keanu suka Paman ke Evan. Suara Keanu berceloteh seraya tengah disuapi oleh Myrna. Bocah laki-laki itu tengah sarapan bersama ibunya. Dia sudah sangat tampan dan menggemaskan dengan menggunakan seragam sekolahnya seperti biasa. Arleta yang tengah menikmati sarapan di pagi hari langsung menghentikan sarapannya, dikala mendengar apa yang Keanu katakan. Napasnya memberat. Hatinya terasa begitu teriris-iris. Ma, Paman ke Evan sudah memiliki anak belum? Keanu kembali bertanya dan sontak membuat wajah Arleta memucat. Pertanyaan Keanu membuat sekujur tubuh Arleta seakan membeku tak berdaya. Sungguh, Arleta ingin sekali menjawab, namun dia bingung bagaimana harus mengeluarkan kata. Beberapa saat, Arleta mengatur napasnya, berusaha untuk setenang mungkin. Dia mulai harus terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat hatinya campur aduk. Keanu kenapa menyukai Paman ke Evan? Arleta memilih untuk bertanya ini, dan mengabaikan pertanyaan kedua putranya yang menanyakan ke Evan memiliki anak atau tidak. Keanu tersenyum riang. Paman ke Evan baik, Ma. Keanu suka Paman ke Evan. Papa sebaik dan setampan Paman ke Evan gak, Ma? Tanyanya gembira. Manik mata coklat Keanu memancarkan jelas kebahagiaannya. Arleta membelai pipi bulat Keanu. Papa itu mirip sekali seperti Keanu. Baik dan tampan. Keanu kembali tersenyum riang. Yayay. Pekiknya. Ayo, sekarang makan yang banyak. Papa nggak suka kalau Keanu makan sedikit. Arleta mencubit pelan hidung mancung Keanu. Iya, Mama. Keanu pasti akan banyak makan, jawab Keanu riang seraya melahap makanan yang disuapi oleh Myrna. Arleta tersenyum hangat dikala Keanu patuh. Dalam hati, dia bersyukur putranya itu tidak lagi membahas tentang ke Evan memiliki anak-anak tidak. Dia ingin mengatakan tidak, tapi itu sama saja dengan dirinya sudah berbohong. Jika dia mengatakan iya, dia khawatir Keanu akan kelepasan bicara di depan ke Evan. Tidak menutup kemungkinan, kedepannya Keanu pasti akan sering bertemu dengan ke Evan. Hal tersebut yang membuat Arleta tak bisa menjawab pertanyaan putranya itu. Morning, Arleta. Suara Rima menyapa kala Arleta sudah datang ke kantor. Hari ini Arleta dan Rima memang akan membahas pekerjaan. Itu kenapa dua wanita itu datang lebih awal daripada jam kerja biasanya. Morning, Rima. Arleta menarik kursi, lalu duduk tepat di samping Rima. Beruntung posisi meja kerjanya memang bersebelahan dengan Rima. Jadi Arleta bisa dengan mudah berdiskusi atau membahas pekerjaan bersama dengan rekan kerjanya itu. Arleta, tadi aku sudah pesankan coklat panas untukmu. Ayo diminum selagi panas. Rima menunjuk coklat panas yang ada di atas meja untuk Arleta. Thanks, Rim. Arleta mengambil gelas yang berisikan coklat panas yang ada di hadapannya dan meminumnya perlahan. Pun sama halnya dengan Rima yang juga meminum coklat panas itu. Anyway, Arvin belum balik juga, iya? Tanya Arleta kala menyadari Arvin belum juga ada di kantor. Terakhir Arleta memang mendapatkan pesan singkat dari Arvin. Pria itu sering menanyakan kabar dirinya. Entah berapa lama Arvin ditugaskan di Kalimantan. Setiap kali Arleta bertanya maka jawaban Arvin adalah belum tahu atau belum bisa dipastikan. Sungguh, Arleta tak mengerti kenapa ke Evan tiba-tiba meminta Arvin yang berangkat ke Kalimantan. Padahal jelas yang harusnya berangkat adalah arsitek lain. Ada sedikit kecurigaan Arleta, namun dia menepis rasa curiga tersebut. Karena memang dirinya dan ke Evan tak memiliki hubungan apapun selain atasan dan bawahan. Belum. Aku nggak tahu kapan Arvin bisa pulang. Jawab Rima sambil meletakkan kembali gelas yang berisikan setengah coklat ke atas meja. Oh, ya.
Kemarin kamu buru-buru banget itu, kamu pergi kemana? Tanyanya ingin tahu. Ah, itu, Arleta tak langsung menjawab. Tampak wanita itu berpikir keras. Arleta tidak mau sampai Rima curiga. Apalagi kemarin dia pergi menemui ke Evan yang tengah mengajak ke Anu makan siang. Astaga, mencari alasan berbohong membuat Arleta sakit kepala. Aku datang ke sekolah anakku, Rima. Kebetulan ada acara di sekolah anakku. Arleta menjawab berdusta. Tak ada pilihan lain. Dia tidak mungkin jujur kan? Sangat konyol kalau Arleta bilang menghampiri ke Evan yang mengajak ke Anu makan siang. Bisa-bisa Rima akan berpikiran macam-macam padanya. Oh, begitu. Rima mengangguk-anggukan kepalanya. Anak kamu siapa namanya? Aku lupa bertanya. Ke Anu Revano, Rim, jawab Arleta memberitahu. Nama yang bagus. Arleta. Rima tersenyum. Boleh nggak aku lihat foto anak kamu? Aku jadi penasaran ingin tahu wajah ke Anu. Boleh. Sebentar aku tunjukkan. Arleta mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya, lalu menunjukkan foto ke Anu pada Rima. Ini foto ke Anu, Rim. Putraku. Raut wajah Rima berubah melihat foto bocah laki-laki yang ada di ponsel Rima. Tampak kening Rima mengerut. Wajah ke Anu mirip sekali dengan seseorang yang tak asing di mata Rima. Tapi tidak. Itu tidak mungkin. Buru-buru Rima menepis apa yang muncul di pikirannya. Ke Anu tampan sekali, Arleta, puji Rima jujur. Wajah ke Anu memang sangat tampan. Rambut hitam tebal. Manik mat coklat gelap. Kulit putih. Tubuh gemuk dan sehat menggemaskan. Terima kasih, Rim. Arleta tersenyum tulus kala Rima memuji ke Anu. Rim, Pak Evan belum datang, iya? Tanyanya pada Rima. Belum nih. Aku nggak lihat Pak Evan. Mungkin Pak Evan datang siang, jawab Rima. Arleta mengangguk-anggukan kepalanya merespon ucapan Rima. By the way, untuk proyek kita di Jakarta Pusat aku udah nemuin konsep paling pas. Nanti siang, aku akan email ke kamu. Kamu periksa, ya. Kalau ada ide kasih tahu aku. Kita bisa rundingin nanti, ujar Rima dengan nada yang terdengar serius. Oke, nanti aku periksa, jawab Arleta dengan senyuman samar di wajahnya. Di tengah-tengah percakapan Rima dan Arleta, tiba-tiba pandangan mereka teralih pada seorang pria dengan setelan jas mahal baru saja melangkah keluar dari lift. Refleks, Arleta dan Rima segera bangkit berdiri, menghampiri pria itu. Pun nampaknya Arleta seperti mengenali sosok pria yang baru saja keluar dari lift itu. Pak Randy. Arleta menyapa dengan sopan. Wanita itu mengingat bahwa di hadapannya itu adalah Randy, rekan bisnis ke Evan yang tempo hari bertemu dengannya. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Rima turut menyapa dengan sopan. Senyuman di wajah Randy terlukis pada Rima dan Arleta. Namun, pria itu lebih banyak tersenyum pada Arleta. Seolah memang tatapan Randy tertuju pada Arleta. Pagi, tujuanku ke sini karena ingin bertemu dengan Arleta, jawab Randy yang sontak membuat Rima dan Arleta terkejut. Anda ingin bertemu dengan saya, Pak? Ulang Arleta memastikan. Dia takut apa yang dia dengar ini salah. Pasalnya, dia tak sama sekali tahu kenapa Randy ingin bertemu dengannya. Randy menganggukkan kepalanya. Iya, Arleta. Tujuanku ke sini karena ingin bertemu denganmu. Kening Arleta mengerut, menatap bingung Randy. Maaf, Pak. Apa ada kesalahan yang saya lakukan? Tanyanya bingung. Senyuman di wajah Randy kembali terlukis kala mendengar ucapan Arleta. Sungguh, dia tak menyangka kalau Arleta begitu polos. Bisa kita bicara di luar, Arleta?
Raut wajah Arleta menunjukkan jelas kebingungan yang melanda dirinya. Wanita itu tak mengerti Randy datang menemuinya. Padahal proyek yang waktu itu dia tangani sudah selesai. Pun ke Evan tak komplain apapun padanya. Pergilah, Arleta. Mungkin ada yang Pak Randy ingin bicarakan padamu. Rima menyenggol sikut Arleta, memberikan kode pada temannya itu. Untuk pergi. Ah, iya. Mari, Pak. Kita bicara di luar. Arleta menjawab permintaan Randy dengan sopan. Dia tak enak menolak tawaran Randy. Randy tersenyum. Lantas pria itu melangkah berjalan bersama dengan Arleta masuk ke dalam lift. Tampak Rima mengulum senyumannya sambil menggeleng-geleng kepalanya. Sepertinya kedatangan Pak Randy, karena tertarik pada Arleta, gumam Rima sambil terkekeh pelan. Tak heran jika banyak pria yang menyukai Arleta. Pun Rima menyadari kalau Arleta sangat cantik. Lagi pula sekarang pun status Arleta single. Jadi wajar saja kalau banyak yang mendekati rekan kerjanya itu. Sebuah kafe yang terletak di lantai dasar Mahardika Company menjadi tempat di mana Randy mengajak Arleta sarapan bersama. Padahal Arleta masih sangat kenyang. Tapi Arleta tak enak menolak ajakan Randy sarapan bersama. Bagaimanapun Randy adalah klien dari Mahardika Company. Arleta harus tetap menyambut Randy dengan ramah. Apa kabar, Arleta? Lama tidak melihatmu, ucap Randy seraya menyesap kopi yang tadi baru saja diantarkan pelayannya. Baik, Pak. Kabar saya baik. Bagaimana dengan Anda? Arleta balik bertanya dengan sopan sambil melukiskan senyuman di wajahnya. Please, Arleta. Jangan bicara formal. Aku kurang suka kamu bicara formal, jawab Randy yang meminta Arleta untuk tak berbicara formal padanya. Tapi, please, jangan bicara formal denganku. Dan cukup panggil namaku saja. Randy langsung memotong ucapan Arleta. Pria itu kembali memohon pada Arleta untuk tak berbicara formal dengannya. Arleta mendesah pelan. Jujur Arleta tak enak jika harus berbicara non-formal pada Randy. Apalagi Randy adalah klien Mahardika Company. Namun, jika Randy sudah memaksa seperti ini maka Arleta pun tidak enak menolaknya. Baik, tapi hal apa yang ingin kamu bicarakan padaku? Kali ini Arleta mulai berbicara dengan non-formal sesuai dengan permintaan Randy. Hasil rancangan gedungmu sangat luar biasa. Kamu juga memberikan desain yang hebat. Aku menyukai hasil kerjamu, Arleta. Randy berujar memuji pekerjaan Arleta. Arleta tersenyum hangat. Terima kasih, Randy. Aku senang kalau kamu menyukai hasil pekerjaanku. Randy menyesap kembali kopinya. Tampak pria itu tersenyum menatap wajah Arleta. Tak dipungkiri kalau manik mata Randy menatap Arleta dengan tatapan penuh kekaguman. Paras cantik Arleta membuat Randy tak bisa berkedip sedikit pun. Boleh aku tanya sesuatu padamu, Arleta? Tanya Randy dengan nada pelan tapi tersirat makna serius. Silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Arleta balik bertanya dengan senyuman di wajahnya. Apa kamu sudah memiliki pasangan? Tanya Randy yang sontak membuat Arleta sedikit terkejut. Arleta terdiam beberapa saat. Wanita itu tak langsung menjawab pertanyaan Randy. Dalam benak Arleta, dia bingung bagaimana untuk memberitahu statusnya. Tidak mungkin dia mengatakan kalau dirinya masih single. Apa mungkin dia harus mengatakan kalau dirinya memiliki seorang putra? Atau berbohong seperti yang biasa lakukan mengatakan bahwa dia sudah pernah menikah tapi bercerai? Sungguh, setiap kali orang menanyakan statusnya, Arleta bingung untuk menjawab. Terutama pada ruang lingkup pekerjaan. Arleta sudah memiliki pasangan. Selamat pagi, Pak Evan. Angga menyapa Evan yang baru saja keluar dari lift. Evan mengangguk singkat merespons sapaan Angga.
Apa jadwalku hari ini, Angga? Tanyanya dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Nanti sore Anda harus bertemu dengan salah satu klien dari Kuala Lumpur, Pak, jawab Angga memberitahu. Evan melirik arloji yang melingkar di tangannya sekilas. Alright, apa ada dokumen yang harus aku tanda tangani? Tanyanya lagi. Ada, Pak. Saya sudah meletakkannya di meja kerja Anda, jawab Angga sopan. Kamu ikut ke ruang kerjaku, tukas Evan dingin. Angga mengangguk patuh. Lalu dia melangkah mengikuti Evan menuju ruang kerja bosnya itu. Dan ketika Evan tiba di ruang kerjanya, pria itu langsung duduk di kursi kebesarannya seraya memeriksa dokumen yang ada di hadapannya. Tampak raut wajah Evan begitu serius memeriksa dokumen tersebut. Tepat dikala Evan sudah yakin bahwa isi dari dokumen tersebut benar, dia membubuhkan tanda tangan dan segera memberikan dokumen tersebut pada Angga. Angga, siapa arsitek yang merancang gedung proyek di Jakarta Pusat? Tanya Evan saat menyerahkan dokumen di tangannya pada Angga. Arsitek yang merancang adalah Rima, Pak. Tapi Bu Arleta turut membantu memberikan ide. Angga menjawab dengan sopan seraya menerima dokumen yang diberikan oleh Evan. Panggil Rima dan Arleta ke ruanganku. Ada yang ingin aku bicarakan pada mereka, ucap Evan dingin dan tegas. Baik, Pak. Angga menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Evan. Tak lama kemudian, Angga kembali masuk ke dalam ruang kerja Evan bersama dengan Rima. Alis Evan bertautan, menatap Angga dan Rima dengan tatapan lekat. Pasalnya Evan meminta Angga memanggil Rima dan Arleta. Bukan hanya Rima seorang diri. Di mana Arleta? Tanya Evan dingin. Aura wajahnya terlihat jelas menunggu jawaban Rima. Pak Evan, maaf tapi Arleta sedang keluar sebentar. Jika Anda ingin membahas proyek di Jakarta Pusat, Anda bisa menanyakan langsung pada saya, ujar Rima dengan sopan seraya menundukkan kepalanya di hadapan Evan. Raut wajah Evan berubah kala mendengar ucapan Rima. Sepasang iris mata coklat pria itu menatap Rima seksama. Keluar kemana? Apa anaknya sakit lagi? Tanyanya dengan nada yang terdengar cemas dan terselimuti kekhawatiran. Setiap kali Arleta tak ada di kantor membuat Evan takut kalau terjadi sesuatu pada Anu. Tidak, Pak. Arleta turun ke bawah bersama dengan Pak Randy. Sebelum Anda datang ke kantor, Pak Randy datang ingin bertemu dengan Arleta. Sekarang mereka sedang mengobrol sebentar, Pak. Saya rasa Arleta sebentar lagi akan naik, jawab Rima yang sontak membuat sorot mata Evan menajam. Rima tak mungkin menutupi. Dia tentunya harus berkata jujur. Lagi pula, dia yakin pasti bosnya tidak akan mungkin marah. Mengingat Randy adalah salah satu klien besar di Mahardika Company. Mungkin saja salah satu Randy bertemu dengan Arleta, karena berniat ingin membangun gedung baru. Itu yang ada di dalam pikiran Rima saat ini. Seketika raut wajah Evan berubah mendengar ucapan Rima. Sepasang iris mata coklat gelap Evan terhunus tajam membendung sebuah kemarahan yang tak bisa lagi tertahankan. Rahangnya mengetat. Tangannya mengepal begitu kuat. Sit. Evan mengumpat dalam hati. Detik selanjutnya, Evan langsung berjalan cepat meninggalkan ruang kerjanya dan tak memedulikan tentang pekerjaan yang harusnya dia bahas dengan Rima. Rima kebingungan melihat Evan pergi begitu saja dalam keadaan marah, pasalnya dia belum membahas apapun pada Evan. Hingga akhirnya, Angga pun meminta Rima untuk kembali ke ruang kerjanya. Pun bersamaan dengan Angga yang juga kembali ke ruang kerjanya. Angga sudah mengerti kenapa bosnya itu sampai terlihat seperti marah besar.